Kepada pemilik Alfamart, sebelumnya saya minta maaf karena saya juga salah satu yang menjarah toko Alfamart tersebut. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat itu, cuman karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali. Akhirnya saya ikut mengambil juga. Tadi saya Bapak ini minta maaf ke publik karena udah ikutan ngejarah Alfamart di Sibolga. Dia jujur udah ngambil beberapa snack dan mie instan di Alfamart. Dia sampai ngelakuin ini karena kondisi dia sekarang itu nggak bisa nyari uang dan belum dapat bantuan. Sedangkan ketiga anaknya itu butuh makan, guys. Bapak ini minta maaf karena udah hilaf ngelakuin itu. Dia janji kalau ini udah stabil, dia bakal balik lagi ke toko itu dan mulangin barangnya. Gue respect parah sih sama bapak ini, sumpah. Udah berani jujur aja itu udah hebat banget, Pak. Apalagi ini ada niatan buat gantiin barang yang udah diambil. Kita pun mungkin kalau ada di posisi bapak ini pasti kebingungan, guys. Buat teman-teman yang punya rezeki lebih, ini adalah momen buat sedekah ke orang yang tepat. Iya, apakah itu bentuk pencitraan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi masyarakat tidak lagi membutuhkan pencitraan-pencitraan. Ya, yang rakyat butuhkan itu adalah tindakan nyata. Mas Vera duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, seperti Teh Rieke Diah Pitaloka. Nggak perlu yang namanya pencitraan kemana-kemana. Tapi beliau dengan segera ya rapat berbicara dengan teman-teman di DPR. Untuk apa nih sanksinya? Seperti itu, Mas Vera, ya udah nggak zaman lagi kita pencitraan-pencitraan seperti itu. Ya, yang namanya nyangkul lumpur, ya nyekop bekasan lumpur, membersihkan rumah-rumah yang terkena lumpur itu bukan tugas Mas Vera. Itu bisa dilakukan oleh semua masyarakat, lapisan masyarakat Indonesia. Sekolah tinggi, duduk di anggota dewan itu bukan untuk melakukan kerjaan seperti itu. Tapi apa? Membuat regulasi. Ya, membuat regulasi yang bisa membuat para pengusaha nakal itu jerak sehingga bisa mencegah, mengantisipasi hal-hal seperti ini terjadi. Oke? Dokter berharap masukannya Dokter nyampe ke kamu ya, Mas Vera. Dan untuk Pak Zulkifli Hasan, silahkan Pak bertindaklah tegas jadi aspirasi benar-benar masyarakat Indonesia. Oke guys, sampai ketemu di next video selanjutnya. Salam cerdas bareng Dokter Detektif. Bye. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya yang baru ya, terkait dibalik desakan lapar tangisan seorang karyawan yang jadi saksi trauma ya penjarahan Alfamart. Mungkin kalian sudah melihat ya tadi awal beberapa infonya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys ya. Serem juga ya guys tuh lihat. terjebak banjir. Soalnya biasanya kalau gitu tuh kasihan guys, kasihannya apa, karyawannya jadi kena ya potong gaji gitu guys ya. Yang kena dampak biasanya karyawannya. Kalau Alfamart tuh kadang Indomaret itu kalau misalnya ada barang yang hilang ya yang dipotong gaji karyawannya, kasihan gitu loh guys ya. Mana gajinya pas-pasan dipotong gitu loh guys ya. Waduh, nah ini pengakuan korban banjir yang jarah minimarket. Ambil 3 mie demi anak akan saya kembalikan gitu guys. Banjir, tidak ada uang. Tadi saya ambil ini 3, sudah saya masak untuk anak saya. Saya pasti kembali ke toko Alfamart tersebut, saya akan membayar semuanya. Kepada pemilik Alfamart, saya minta maaf karena saya juga salah satu yang menjarah toko Alfamart tersebut. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat itu, cuman karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali. Akhirnya saya ikut mengambil juga. Tadi saya mengambil mie sedap ada 3, saya dapat sisa-sisa, ada juga mie air mineral saya ambil, ada juga snack. Saya sekali lagi memohon maaf atas kekhilafan saya. Sekali lagi saya minta maaf. Insya Allah jika nanti hari telah membaik, saya pun sudah kembali lagi melakukan aktivitas, saya pasti kembali ke toko Alfamart tersebut, saya akan membayar semuanya. Tadi saya ambil ini 3, sudah saya masak untuk anak saya. Sekali lagi saya memohon maaf atas kehilafan saya.
Waduh. Informasi terupdate hari ini, wadidaw, padahal baru saja dilanda musibah besar, masyarakat Sibolga bereaksi kembali. Alfamart dan Indomaret dijarah demi mendapatkan bahan makanan, alasannya kelaparan. Padahal hal yang serupa juga dialami oleh masyarakat Aceh dan juga masyarakat Padang. Namun Aceh dan Padang tidak menormalisasikan yang namanya penjarahan. Ada apa dengan masyarakat Sibolga? Apakah masyarakatnya yang terlalu cepat atau pemerintahan yang terlalu lambat? Nah, teruntuk teman-teman semua dimanapun kalian berada, silahkan salurkan bantuan kalian untuk Aceh, Padang dan juga Sibolga secepat mungkin, karena bahan makanan hampir tidak ada. Yang mempunyai power via udara silahkan sayang secepat mungkin, sangat diharapkan ya. Wadidaw. Surat terbuka untuk pemilik Indomart, Pak Antoni Salim, pemilik Alfamart, Pak Joko Susanto. Udahlah, ikhlaskan aja lah, relakan aja lah cabang Indomart dan Alfamartmu yang di Tapteng, Sibolga dijarah masyarakat. Karena mereka juga kelaparan di sana, bantuan logistik belum nyampe mungkin ke mereka. Jadi ikhlaskan aja lah. Kalau bisa pun kau tambahin stokmu di Indomart sana, di Alfamart sana, kau buka lebar-lebar, tulis di situ gratis, biar diambil masyarakat itu secara tertib, biar nggak rusuh kayak sekarang ini. Anggap aja lah itu sedekah. Nggak melarat juga ya kau gara-gara cabangmu yang di sana. Sekian ratus, sekian ribu cabangmu di Indonesia, hanya yang di Tapteng sama Sibolga aja kau relakan, kau ikhlaskan, anggap aja itu sedekah buat masyarakat korban banjir di sana. Mereka kelaparan. Demi 3 bungkus mie untuk anaknya, ayah korban banjir Sibolga minta maaf usai menjarah. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Bener kan apa gue bilang di konten gue yang sebelumnya? Orang yang menjarah itu bisa jadi karena dia dengan amat sangat terpaksa menjarah. Kepada pemilik Alfamart, sebelumnya saya minta maaf karena saya juga orang salah satu yang menjarah toko Alfamart tersebut. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat itu, cuman karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali. Akhirnya saya ikut mengambil juga. Tadi saya mengambil segenap benda tiga, saya dapat sisa-sisa, ada juga air mineral saya ambil, ada juga snack. Saya sekali lagi mohon maaf atas ketidakpahaman saya. Sekali lagi saya minta maaf. Insya Allah jika nanti hari telah membaik, saya pun sudah kembali lagi melakukan aktivitas, saya pasti kembali ke toko Alfamart tersebut, saya akan membayar semuanya. Tadi saya ambil ini tiga, sudah saya masak untuk anak saya. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidakpahaman saya. Di konten gue yang sebelumnya pun gue bilang ya, menjarah itu tidak bisa dibenarkan. Bisa jadi pemilik Alfamart itu juga adalah korban dari banjir longsor tersebut gitu loh. Kalian semua itu sama-sama korban, sama-sama lagi kena musibah, sama-sama kena ujian. Menjarah itu tidak bisa dibenarkan. Tapi setidaknya kalau tidak bisa membantu itu ya diam, jangan menghakimi, karena kita nggak tahu posisi mereka di sana itu seburuk apa, sekelaparan apa, kedinginan seperti apa. Kita tidak mengalami di posisi mereka. Memang tidak bisa dibenarkan, tapi untuk kali ini kayaknya hati manusiawi gue tuh lebih tergerak untuk kayak ya udah deh. Sebenarnya menurut gue pribadi masih masuk akal kalau yang dijarah itu makanan, minuman, obat-obatan, pakaian gitu loh. Masih masuk akal di gue gitu loh, kayak pakaian dalam lah kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau yang dijarah kosmetik, skincare, itu buat apa ya? Menjarah, mencuri itu tidak bisa dibenarkan, tapi membiarkan perut seseorang kelaparan pun juga tidak dibenarkan. Mencuri memang tidak bisa dibenarkan, tapi membiarkan perut seseorang kelaparan di tengah-tengah bencana itu adalah tindakan yang kejam. Kalau gue boleh saran ke pemilik Alfamart yang dijarah ya kalau bisa diiklasin aja Pak, atau kalau emang mau nagih, tagih aja ke pemerintah. Kadang tuh ya hal-hal yang kayak gini-gini loh yang bikin miris tinggal di Konoha tuh hal-hal yang kayak gini gitu loh. Coba kalau misalkan pemerintah tuh ngasih bantuannya tuh cepet gitu loh. Mungkin hal-hal jarah-menjarah ini tuh juga nggak akan terjadi gitu loh. Keadaan setelah musibah ini juga tidak akan sefatal ini, tidak akan memakan korban sebanyak ini, tidak akan huru-hara porak-poranda sebegininya. Untuk kalian yang ngehujat bapaknya, kalau kalian nggak ada di situasi itu, kalian nggak akan paham. Gue pribadi kasih respect buat bapaknya sekalipun tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Buat kalian yang mau hujat gue, silahkan. Bapaknya itu punya 3 anak, dan yang diambil sama bapaknya itu cuma 3 mie. Kenapa dia nggak ambil 4? Karena dia membiarkan anak-anaknya yang makan. Bapaknya mah nggak makan nggak apa-apa, tapi yang penting anak-anaknya. Itu adalah mode survive manusia, mode bertahan hidup. Itu mode otomatis dari alam bawah sadar manusia. Dari ratusan penjarah yang menjarah minimarket di daerah sana gitu ya. Yang benar-benar minta maaf menurut gue cuman si bapak ini doang. Sehat selalu buat bapak, sehat selalu buat anak-anak bapak. Memang tindakan bapak tidak bisa dibenarkan, tapi kejujuran bapak itu nilainya lebih besar daripada apa yang bapak ambil. Apa yang bapak ambil suatu saat jika keadaan membaik, bapak bisa kembalikan. Tapi kejujuran itu tidak semua orang memilikinya. Justru gue bener-bener heran sama kalian para netizen yang ngehujat bapak ini di tengah-tengah ratusan orang yang menjarah. Makanya tadi gue bilang, kalau yang dijarah makanan, minuman, obat-obatan itu masih masuk akal. Tapi kalau kalian mau hujat bapak ini karena ngambil 3 bungkus Indomie air mineral gitu ya, nggak masuk akal menurut gue.
Kalau kalian mau hujat orang-orang yang ngejarahnya Oko, ngejarahnya Hot Wheels, ngejarahnya apa skincare, kosmetik, terserah. Tapi kalau bapak ini kalian hujat, menurut gua kalian tuh kemanusiaannya minim. Seorang Benar ya. ayah pasti sanggup menahan perutnya untuk kelaparan, menahan perutnya untuk tidak makan. Tapi seorang ayah akan selalu berjuang untuk anak-anaknya. Nah, itu dia guys. Gimana menurut pendapat kalian? Tim mana nih? Tim yang menghujat Bapak itu atau tim yang mendukung Bapak itu? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu infonya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys. Dan see you guys.